Alhamdulillah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Sebelum ini saya ingin memberikan sedikit materi tentang sabar. Tiap manusia pasti pernah ditimpa musibah yang mulia dari kehilangan harta, ditinggalkan anggota keluarga tercinta, ketakutan dan kelaparan atau kemiskinan. Musibah juga tak melulu yang berujung duka. Namun ada musibah yang membuat orang seakan bahagia, yakni dengan mendapat jabatan, rezeki melimpah atau kekayaan yang semuanya bisa melenakan seseorang untuk bersyukur atau bisa melupakan seseorang untuk bersyukur. Sebagai muslim, jika tertimpa musibah dianjurkan untuk bersabar menerimanya dan membaca istirja, yakni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibnu Katsir menerangkan, Allah SWT memberitahukan bahwa Dia pasti menimpakan cobaan kepada hamba-hambanya, yakni melatih dan menguji mereka, seperti yang disebutkan di dalam firman lainnya, yaitu dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui atau supaya nyata orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Selain sabar dalam menghadapi musibah, bentuk sabar lainnya yaitu sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan dosa-dosa, serta sabar dalam mengerjakan ketaatan dan amal-amal takarub. Jenis yang kedua inilah yang lebih utama, mengingat ia adalah tujuan utama. Adapun jenis sabar yang lainnya yaitu sabar dalam menanggung berbagai macam musibah dan cobaan. Jenis ini pun hukumnya wajib. Perihalnya sama dengan istighfar atau memohon ampun dari segala macam celaan. Rasulullah SAW bersabda, sabar itu ada 4. Sabar dalam menjalankan fardu, sabar dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi gangguan manusia, dan sabar dalam kefakiran. Sabar dalam menjalankan kewajiban adalah taufik. Sabar dalam menghadapi musibah berpahala. Sabar dalam menghadapi gangguan manusia adalah cinta, dan sabar dalam kefakiran adalah ridha Allah Ta'ala. Sabar dalam menghadapi godaan maksiat salah satunya dengan menjalankan sholat secara khusyuk. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, yaitu dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibnu Katsir menjelaskan pengertian sabar menurut suatu pendapat yang dimaksud adalah puasa, menurut apa yang dinaskan oleh Mujahid. Al-Qurtubi dan lain-lainnya mengatakan, karena itulah maka bulan Ramadan dinamakan bulan sabar. Menurut pendapat lain, yang dimaksud dengan sabar ialah menahan diri terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Oleh karena itu, dalam ayat ini dibarengi dengan menunaikan amal-amal ibadah, dan amal ibadah yang paling tinggi ialah sholat. Dalam hal ini, sabar mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan orang sabar itu sangat besar. Disebutkan dalam sejumlah hadis bahwa sabar bagaikan lelaki mulia atau orang yang mulia.
Rasulullah SAW bersabda, andaikan sabar itu lelaki, tentu dia adalah lelaki yang mulia. Jadi sabar itu diibaratkan, kalau misalkan sabar itu adalah lelaki, maka lelaki itu adalah lelaki yang mulia. Keutamaan sabar lainnya yakni dicintai Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut yang berbunyi, Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mencobanya dengan cobaan yang tidak ada obatnya. Jika dia sabar, maka Allah memilihnya, dan jika dia ridho, maka Allah menjadikannya pilihan. Keutamaan sabar lainnya yakni lebih baik dari seisi dunia. Jadi keutamaan sabar sendiri itu saking besarnya, jadi lebih baik dari seisi dunia. Dan juga terdapat dalam hadis Nabi SAW bersabda, sabar sesaat itu lebih baik dari dunia seisinya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya, demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi, yaitu di surga, bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang memiliki arti, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan-kedudukan tinggi atau di surga dengan sebab kesabaran mereka. Demikian saya akhiri ceramah tentang sabar dan keutamaan yang hendaknya selalu dijaga dan diterapkan dalam kehidupan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau salah pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.